Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Barbara Gunawan, dalam mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa. Kali ini kita akan membahas topik tentang laporan keuangan. Saudara, laporan keuangan merupakan dokumen yang menunjukkan kondisi finansial suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pembuatan laporan keuangan berfungsi untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dapat membantu perusahaan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan dampak keuangan yang terjadi akibat suatu keputusan ekonomi. Berikutnya, laporan keuangan bisa memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan. Perusahaan dapat menilai kondisi bisnis di masa sekarang dan mengatur strategi mengenai bagaimana kondisi perusahaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, dengan laporan keuangan dapat dinilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Informasi mengenai kondisi keuangan juga dapat membantu perusahaan dalam menilai aktivitas investasi dan kemampuan operasional suatu perusahaan pada satu periode tertentu. Saudara, sekarang kita lihat komponen laporan keuangan. Menurut BSAK nomor 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Masih menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1, komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama satu periode, lalu laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Dilanjutkan dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Saudara, kemudian kita lihat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada saat tertentu. Dulu, bahkan sekarang, masih ada orang yang menyebut dengan neraca. Namun sebetulnya istilah neraca sudah tidak lagi digunakan dalam praktik. Saudara bisa lihat contoh laporan posisi keuangan untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Aset. Ya, aset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta atau kekayaan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud secara nyata. Aset dibedakan menjadi aset berwujud. Aset berwujud itu contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, peralatan, kas, peralatan kantor, persediaan barang dagang, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya juga ada surat berharga misalnya. Lalu aset tidak berwujud. Contohnya apa? Yaitu hak paten, hak cipta, hak sewa, merek dagang, dan kekayaan intelektual perusahaan. Saudara, kalau liabilitas adalah kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Ya, liabilitas juga terbagi dua. Ada liabilitas lancar seperti utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Sedangkan liabilitas jangka panjang contohnya adalah utang hipotek, utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Lalu kita lihat ekuitas.
Saudara, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Kemudian saudara, untuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi disebut juga profit and loss. Adalah laporan yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Ya. Selanjutnya untuk laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi biasanya 1 tahun. Laporan ini terdiri dari beberapa elemen, diantaranya adalah modal awal periode, penambahan, dan pengurangan selama satu periode. Dan termasuk di dalamnya modal akhir periode. Laporan ini biasanya dibuat setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode harus dilaporkan di laporan ini. Unsur-unsur dalam laporan ekuitas itu terdiri dari ada modal awal, untung atau rugi, penarikan sejumlah uang dari si penanam modal, dan modal akhir. Selanjutnya saudara, kita lihat laporan arus kas. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 2 menyatakan bahwa laporan arus kas itu melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Ya. Nah, aktivitas operasi itu adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain. Yang dimaksud dengan aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain. Sedangkan aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Nah, di sini adalah contoh dari catatan atas laporan keuangan. Saudara, catatan atas laporan keuangan ini menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi berupa dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, dan asumsi dalam estimasi. Catatan ini juga mengungkapkan informasi yang disyaratkan yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tadi. Jadi tidak ada di dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan yang lain. Ya. Laporan ini memberikan informasi yang tidak disajikan ya di laporan-laporan lain tadi, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Saudara, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Untuk pendalaman materi lebih lanjut dan contoh akun, kita akan lanjutkan di materi-materi berikutnya. Silahkan saudara baca buku-buku referensi akuntansi dan contoh laporan keuangan yang banyak dipublikasikan di media online. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.